Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Salamah dengan nomor pokok mahasiswa 232171042. Di sini saya akan menjawab ulang soal UTS dari UTS Perkembangan Peserta Didik yang didoseni oleh Bapak Dedi Nurjamil MPD. Soal pertama. Di sini menceritakan tentang Bu Zulfa yang mempunyai anak lebih unggul di bidang non-akademik gitu. Menurut saya itu tidak apa-apa, asalkan bidang akademiknya tidak buruk. Di sini kan dijelaskan bahwa anaknya itu unggul di bidang non-akademik, tapi akademiknya tidak buruk. Karena semua orang itu pasti punya bakatnya masing-masing. Tidak semua orang bisa dengan semua bakat yang ada di dunia ini. Mereka pasti memiliki satu bakat yang menonjol. Jadi menurut saya tidak apa-apa unggul di bidang non-akademik, tapi di bidang akademiknya mereka tidak turun gitu. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah dengan memiliki kemampuan di bidang non-akademik sudah cukup? Kalau itu saya tidak setuju, karena bidang non-akademik juga harus memiliki menguasai akademiknya. Contohnya kita suka bola, itu kan non-akademik. Nah, tapi kan tata cara bermain bola, aturan-aturannya itu kan akademiknya gitu, pelajaran yang harus kita pelajarinya. Bagaimana cara Bu Zulfa supaya anaknya itu bisa imbang dalam bidang akademik dan non-akademiknya? Bu Zulfa bisa mengingatkan anaknya untuk tidak apa-apa fokus kepada non-akademiknya, tapi jangan juga melupakan bidang akademiknya, seperti itu. Pertanyaan nomor 2 itu, kenapa banyak orang sekarang takut akan tumbuh dewasa? Menurut saya karena semakin kita dewasa, semakin masalah datang, semakin banyak pikiran-pikiran yang di luar nalar itu datang. Contohnya, seperti saya sekarang, saya sudah kuliah, dan saya tuh berpikir, nanti kalau udah lulus kuliah mau jadi apa, lulus kuliah mau kemana, sedangkan di belakang tuh ada orang tua yang sudah membiayai kita, yang sudah mati-matian buat membiayai kita biar kita sukses, sedangkan kitanya gini-gini aja gitu. Jadi itu tuh jadi suatu pikiran yang menghantui setiap orang dewasa. Kita bisa ngasih apa ya? Intinya itu kepada orang tua, kita bisa ngasih apa ya pada orang tua ke depannya, karena mereka sudah banyak melakukan berkorban. Memang mungkin itu kewajiban, tapi kan setidaknya kita sebagai anak juga pasti harus punya pikiran bahwa kita tuh harus membalas budi orang tua walaupun orang tua tidak memintanya. Terus, apa definisi dewasa yang sebenarnya? Menurut saya definisi dewasa yang sebenarnya itu kita bisa mengontrol emosi kita, kita bisa bersikap lebih dewasa. Nah, pokoknya intinya kita bisa mengontrol emosi kita, karena zaman sekarang tuh banyak orang-orang dewasa tapi emosionalnya itu seperti anak kecil, tidak mau kalah, selalu menghalalkan segala cara agar dia menang. Biasanya kalau orang dewasa juga sering berpikir kritis, tidak asal ngomong, tidak asal pikir, seperti itu. Baik, di sini lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang anaknya Bu Nisa yang mulai masuk ke ranah hal-hal kenakalan gitu pada di umur 5 tahun ini. Jadi Bu Nisa ini harus mendampingi anaknya dalam bermain. Mendampingi itu bukan harus mengikuti anaknya bermain kemana-mana, tapi harus ada controlling dari Bu Nisanya sendiri. Dan apa kesalahan yang Bu Nisa lakukan sampai anaknya masuk ke ranah kenakalan gini, yaitu tadi karena kurangnya perhatian, kurangnya kontrol dari Bu Nisa itu sendiri. Dan penyebab lingkungan tempat tinggal juga itu bisa mempengaruhi. Kalau misalnya kita tinggal di lingkungan istilahnya pondok pesantren nih, mungkin kita anak-anaknya itu suka melihat orang sholat di masjid, melakukan hal-hal yang baik istilahnya kalau di pondok pesantren. Kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang kurang baik, pasti akan berpengaruh juga kepada sosial kehidupan kita di lingkungan itu gitu. Selain di lingkungan sekitar, juga di keluarga. Mungkin bisa jadi Bu Nisa dan suaminya ini tidak akur atau apa, anaknya lihat, anaknya stres, anaknya tidak betah di rumah, jadi dia mencari hal yang
yang seneng gitu untuk dia lakuin, tapi dia tidak tahu bahwa itu tuh kesalahan yang tidak harus dilakukan oleh anak-anak. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini ada poster yang menceritakan tentang parenting seorang orang tua, menjelaskan bahwa kan banyak tuh di sana orang tua yang sering membandingkan, kalau tuh anak si ini aja bisa gini, si ini aja bisa gini, kenapa kamu enggak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh, karena setiap anak, senakal-nakalnya anak, sekasarnya tuh, setidak bergunanya anak pun, mereka pasti mempunyai satu hal yang menonjol atau bakat yang mereka punya gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memberikan support kepada anaknya. Dan untuk tetangga-tetangga atau teman-teman, kita juga jangan menjudge orang, karena kita nggak tahu mental mereka itu kayak gimana. Dan intinya dukungan keluarga untuk anak itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kedepannya, untuk mental mereka kedepannya itu seperti apa, dan untuk perilaku merekanya juga dukungan keluarga itu sangat penting. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua Anda itu apa kan? Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi berjuta-juta, beribu-ribu, bertriliun-triliun terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah merawat saya dari masih di dalam kandungan, khususnya ibu saya, sampai sekarang saya sudah bisa berkuliah, saya berkecukupan hidupnya, saya tidak merasa kekurangan. Terima kasih juga telah mengajarkan saya hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, tidak menuntut saya untuk harus seperti ini gitu. Karena orang tua saya percaya bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Tidak tahu lagi, saya tidak tahu mau bicara apa, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Tapi saya hanya mau berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya, yang selalu menyupport saya dalam hal apapun, walaupun itu bertentangan dengan keinginan orang tua saya, tapi selama itu saya betah, selama itu saya mau, mereka akan terus mendukung. Lalu 3 hal yang membuat saudara bahagia tetapi orang tua tidak tahu. Yang pertama itu, saya kan sekarang istilahnya lagi jadi anak rantau. Kalau orang tua saya, khususnya mamah kan, yang sering ngechat kalau teh lagi apa gitu, itu tuh hal sepele tapi kayak oh, masih diperhatiin sama orang tua, masih nanyain kabar, masih nanyain udah makan belum, atau lagi di mana, cepet pulang, jangan malam-malam pulangnya, kayak gitu. Terus yang kedua itu orang tua saya itu suka ngasih kabar, entah itu dari mamah sih, khususnya sering ngasih kayak teh di sini kayak gini tahu, teh di sini kayak gini tahu. Mungkin kedengarannya kayak oh ya udah gitu doang, tapi kan nggak semua orang dapat kayak gitu dari orang tuanya. Terus yang terakhir, kalau mama udah ngechat teh Evan udah masuk gitu, itu bahagia banget. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.